akademik maupun non akademik. Kami punya 18 ekstrakurikuler. Waduh. Kak Umay, iya. Apa aja itu Bu, boleh disebutkan? Banyak sekali ya. Salah satunya adalah menyanyi yang juga diikuti oleh Ananda Fatimah hari ini gitu. Sebagai salah satu siswa berprestasi kami di bidang menyanyi. Banyak sekali. Ada bidang akademik ya, kemudian ada di olahraga, kemudian di bidang seni. Jadi kami punya pos-pos untuk minat dan bakat. Berjumlah 18 itu ya Bu. Iya. Waduh, sangat banyak sekali itu ya. Apalagi kalau misalkan di anak-anak masih SD itu kan minatnya banyak banget gitu ya Bu ya. Jadi bisa diasah itu mulai SD gitu ya Bu ya. Dan itu sangat penting sekali potensi anak-anak karena memang anak-anak ini kalau misalkan potensinya kan berbeda-beda. Iya. Gitu ya, nanti ya. Akan ada banyak cerita menarik nih juga dari Ananda Fatimah sebagai salah satu siswa yang berproses dari awal sekali ya, seperti yang Kak Umay tadi sampaikan bahwa mulai dari kecil sampai sekarang. Nanti kita bahas di segmen 2 ya Bu ya. Siap. Bagaimana sih Bu cara sekolah untuk selalu mendampingi siswa agar tetap berprestasi dan juga memiliki karakter yang baik dengan perbedaan karakter setiap siswanya? Itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Bagaimana caranya Bu? Kalau di SD ya Kak Umay, kita itu kan kalau misalnya di SMP SMA ada guru bimbingan konseling gitu. Betul. Nah kalau kami di SD itu tugas bimbingan itu melekat pada wali kelasnya masing-masing. Karena kan memang kita istilahnya dari pagi sampai siang sama wali kelasnya kan gitu. Jadi semuanya kita lakukan pendekatan, terutama penting ya pendekatan dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak, kemudian memfasilitasi mereka supaya mereka bisa terbuka dan terus berproses. Selain itu juga untuk perkembangan karakter, perkembangan terus berprestasi, komunikasi dengan orang tua dan kerjasama dengan orang tua itu juga sangat penting sekali. Kalau orang tua tidak mendukung penuh atau tidak memberikan dukungan yang maksimal, tentu pencapaian prestasinya juga tidak akan bisa maksimal. Terus selanjutnya juga ada kerjasama dengan para ahli gitu. Ada pelatih-pelatih atau coach-coach yang kami bekerjasama dengan sekolah yang tentu ahli di bidangnya masing-masing, yang sudah terverifikasi gitu ya Bu ya. Yang mampu juga mendampingi dan mengantarkan proses anak-anak untuk mencapai prestasi mereka. Karena kalau saya wali kelas kan nggak mungkin ya nanti kalau ngelatih Fatimah misalnya. Benar, waduh itu sangat bahaya ya Bu ya kalau melatih Fatimah yang bukan di bidangnya gitu ya Pak. Sehingga perlu sekali kerjasama juga dengan profesional dan sekolah berupaya untuk menyediakan dan memfasilitasi ini semaksimal yang sekolah bisa lakukan untuk anak-anak. Berarti bimbingan konselingnya ini sekarang di wali kelasnya masing-masing ya Bu ya. Jadi lebih fokus gitu ya, nggak satu orang buat satu sekolahan gitu ya Bu ya. Jadi kenal dengan anak didiknya, ketika ada permasalahan juga tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya anak-anak ini kita waktunya pembiasaan karakter baik, misalkan waktunya sholat duha berjamaah. Wah, ada yang tiba-tiba nyelentot gitu ya kalau bahasa Malangnya ya. Gitu. Pasti kan nanti ada proses teguran dan lain-lain yang biasanya juga dilakukan sesuai dengan tingkat usia anak-anaknya, kemudian juga tingkat pelanggarannya dan lain-lain yang tentu wali kelas ini menjadi sosok yang penting ya kalau untuk anak-anak sekolah dasar yang membantu proses menjadi teladan untuk anak-anak untuk membentukkan karakter yang baik seperti itu. Apalagi karakter sekarang anak-anak itu berbeda-beda ya Bu ya, nggak bisa disamaratakan gitu ya. Masalah karakter anak-anak sekarang tuh beda dengan masalah kita dulu kali ya Kak Umay ya. Tantangannya beda gitu. Kali sekarang kalau jadi guru-guru yang sudah gen-gen milenial seperti saya gitu atau mungkin di atas saya itu menghadapi anak-anak gen alpha atau gen-gen sekarang itu ya, itu luar harus biasa. Penuh kesabaran tantangannya gitu ya. Jadi kita juga mesti tahu nih sekarang dunianya mereka itu apa. Kita yang perlu masuk ke dunia mereka supaya mereka percaya juga sama kita. Betul. Kayak dihargai, merasa dihargai juga ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa kalau misalkan dibentak. Kalau dibentak balik gitu ya Bu ya. Jadi sebagai guru harus mengalah gitu ya Bu ya. Nah, selain Fatimah yang kita akan bahas di segmen 2 ini Bu, apa saja sih prestasi yang sudah berhasil diraih dan membanggakan yang diperoleh dari siswa-siswa SD BSS itu sendiri Bu? Boleh. Yang pertama karena hari ini yang hadir Ananda Fatimah ya Kak, untuk di
bidang menyanyi. Ananda Fatima ini salah satu siswa kami yang sangat berprestasi. Di terakhir yang terbaru ternyus ya terbaru itu adalah juara 2 tingkat Kota Malang untuk FLS 3N. Nah, FLS 3N itu adalah lomba berjenjang ya Kak ya, lomba bidang seni berjenjang yang diadakan oleh pemerintah secara tahunan. Dari mulai tingkat gugus, nanti lolos tingkat gugus, naik ke tingkat kecamatan, kemudian naik lagi tingkat kota sampai nanti ke tingkat nasional. Salah satunya, dan tentu pencapaian ini tidak bisa dicapai begitu saja ya. Pasti ada proses panjang, ada perjuangan dan lain-lain yang dilakukan Ananda sampai bisa mencapai prestasi ini. Selain itu juga secara berturut-turut mulai tahun 2023 Ananda juga meraih medali emas atau gold ya untuk festival Indonesiana untuk kategori menyanyi solo gitu. Terus juga yang terakhir di bidang riset, kalau saya sebutkan banyak ya, saya ambil yang terbaru ya. Ambil yang terbaru. Kalau banyak sampai besok Ibu gak selesai. Di bidang riset kemarin kami juara 3 nasional untuk STEM competition yang diadakan oleh Sampurna Academy di Jakarta. Kemudian juga ada juara 2 dan juara 3 untuk science competition di Bandung LHEC untuk yang nasional, itu yang terbaru. Kemudian di bidang-bidang lain juga banyak sekali. Masih banyak gitu ya. Kalau kita omongin sekarang besok baru kelar gitu ya, Bu ya. Waduh. Iya, walaupun ada juga beberapa di kami itu yang mungkin bidangnya tidak terfasilitasi oleh sekolah ya. Kak Umay, seperti kami punya atlet wushu, kami punya atlet bulu tangkis, kami punya atlet sepatu roda yang di sekolah sepatu roda dan wushu tidak ada ekstrakurikulernya, tapi karena dukungan orang tua mereka tetap melaksanakan pelatihan di luar sekolah dan tetap bisa berprestasi. Dan itu semua difasilitasi oleh sekolah biasa Kota Malang gitu ya, Bu ya. Setidaknya secara moral dan apresiasi kami selalu memaksimalkan untuk bisa mendampingi dan memberikan apresiasi untuk anak-anak kami. Siap. Terus sangat menarik sekali ini ya Ibu ya. Dan kita akan kembali di segmen 2 dengan pembahasan bersama Fatimah. Siap-siap ya Fatimah, sudah siap? Harus siap ya. Jangan kemana-mana ya Bunda. Kita akan kembali di segmen 2 dengan Fatimah. Kita akan ngulik gitu ya gimana dia bisa berprestasi sampai tingkat nasional, tingkat bernyanyi gitu ya. Dalam bernyanyi gitu ya Bu ya. Menyanyi solo gitu ya. Dan jangan kemana-mana, ada selalu di Mas FM. Ayah Bunda dan SDBSS Kota Malang. Tadi sudah ya di segmen 1 membahas tentang keunggulan dari sekolah SDBSS Malang seperti apa dan bagaimana prestasi yang membanggakan dari siswa-siswinya. Nah, kali ini sudah hadir salah satu siswa berprestasi, ada Fatimah gitu ya. Halo Fatimah. Halo Kak. Halo Fatimah, boleh disapa dulu ayah bunda atau teman-temannya ada di rumah dan perkenalan dulu mungkin ya Fatimah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Francisca Barcelos, bisa dipanggil Fatimah. Saya dari SDBSS, saya kelas 5D. Kelas 5D ya, suaranya udah kayak menyanyi gitu Fatimah ya. Fatimah, boleh diceritakan dong ya, Fatimah ini sejak kapan kamu mulai tertarik di dunia tarik suara dan apa yang buat kamu termotivasi hingga sampai di titik ini Fatimah? Awal mulanya gitu gimana? Sejak kecil Kak, saya diminta untuk tampil di wisuda TK. Terus habis itu dari sejak kecil itu Fatimah ini ada lesnya atau mungkin dari kecil ini sudah dianugerahkan suara terindah di dunia gitu Fatimah? Seperti apa Fatimah? Saya baru mulai les itu di kelas 2. Di SDBSS Kota Malang gitu. Dan termotivasi hingga sampai saat ini tuh dari siapa? Dari mama, dari papa, atau dari guru, atau seperti apa Fatimah?
Lo kok ketawa kenapa? Dari mama ya pasti ya, dukungan dari mama, dari guru juga, support dari sekolah juga gitu ya, yang memfasilitasi Fatimah sampai suaranya lebih enak gitu ya buat didengarkan, sampai akhirnya juara nasional gitu ya, tingkat menyanyi gitu ya. Terakhir juaranya di mana Fatimah? Di FLS 3N tingkat kota. Di FLS 3N di Surabaya itu. Bukan. Di mana? Di Kota Malang. Oh, di Kota Malang. Oke, sangat menarik sekali ini Fatimah ya. Ternyata dukungan orang tua juga, guru dari SDBSS juga gitu ya, sampai menghadirkan Fatimah ke jenjang nasional tingkat bernyanyi gitu ya Fatimah ya. Oke. Nah, dukungan apa saja yang diberikan sekolah sampai akhirnya kamu bisa sampai di titik ini? Sekolah mendatangkan guru vokal di ekskul menyanyi SDBSS. Beliau juga sekarang menjadi guru vokal di Purwacaraka Kota Malang, tempat saya menambah jadwal. Oke, dari kelas berapa kalau misalkan boleh tahu? Kalau misalkan latihan vokalnya di SDBSS itu sendiri, dari kelas 2 itu? Dari kelas 1. Oh, dari kelas 1 sampai sekarang difasilitasi guru vokal gitu ya, pribadi untuk Fatimah atau beberapa anak? Enggak sih Kak. Jadi gimana vokalnya jadi guru di SDBSS, guru ekskul. Oh, guru ekskul bernyanyi gitu ya. Kalau misalnya Fatimah sendiri ikutnya ekstrakurikuler gitu ya, maksudnya ada gak selain bernyanyi atau ada yang mengikuti hal yang lainnya? Nggak ada sih Kak. Dulu sempet ikut nari, tapi sekarang udah enggak. Sekarang fokusnya nyanyi gitu ya, sampai tingkat nasional hari ini gitu ya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan bernyanyi? Sampai nanti ikut Indonesia Idol Fatimah? Waduh, siap. Umay dukung ya Aisyah ya, semoga kamu bisa sampai tingkat nasional gitu ya, Indonesia Idol. Nah, boleh diceritain dong Aisyah suka dukanya selama berlatih sampai akhirnya bisa membanggakan nama sekolah dalam jenjang bernyanyi ini seperti apa? Sukanya dulu deh. Sukanya vokalnya lebih bagus gitu ya, bisa dikenal banyak orang, temennya banyak gitu ya. Betul. Terus apa lagi Fatimah? Mungkin Oke, dukanya pasti capek. Terus apa lagi Fatimah? Harus kalau misalkan berlatih itu harus berapa minggu sekali? Berapa minggu gitu ayah bunda Fatimah gitu maksudnya? Harus setiap hari sih Kak. Setiap hari? Ya. Setiap hari. Kalau cara nyanyi itu nanti suaranya jadi kayak lebih kurang bagus. Oke, berarti nggak boleh makan gorengan ya Fatimah ya? Iya. Oh iya, makan kencur gitu ya. Betul. Iya benar, di jus kencurnya ya jadi makanan sehari-hari. Enggak? Bukan, saya enggak di jus. Oh, saya langsung di makan. Oh, itu jadi makanan favorit kamu ya kencur ya berarti ya. Tapi emang nggak boleh makan gorengan ya Fatimah? Iya. Itu sampai dari kapan nggak boleh makan gorengan, atau boleh tapi sedikit gitu atau seperti boleh, apa? Tapi sedikit. Oke, nggak boleh sering-sering gitu ya, karena mempengaruhi suaranya nanti ya. Betul. Oke. Nah, pernah merasa putus asa nggak sih Fatimah dalam mengikuti lomba ini saat pelatihan itu, terutama saat berlatih gitu? Enggak sih Kak. Jadi enjoy ya, karena memang suka gitu ya Fatimah ya. Berarti nggak ngerasain putus asa sama sekali. Enggak. Oke. Kalau misalkan Fatimah bernyanyi itu ada nggak sih teman yang sefrekuensi gitu, maksudnya kayak Fatimah kan suka nyanyi, ada nggak temen yang suka nyanyi juga gitu? Jadi kayak kalau misalkan eskul nih sama temen itu aja gitu? Ada. Berarti seru ya. Jadi emang dari dulu ya, dari TK gitu ya ikut bernyanyinya gitu ya. Oke, boleh tunjukkan suara emasmu Fatimah sama teman-teman yang ada di rumah gitu seperti apa? Kok ini masih malu-malu gitu ya? Gak apa-apa Fatimah, ayo silahkan. Mau lagu apa? Lihatlah lebih dekat. Oke, silahkan. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat
Aduh. Sampai speechless Umay ya melihatnya, kayak kalau misalkan dipaduin sama suara Umay ini kayaknya merusak dunia gitu ya. Sangat menarik sekali ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pesan yang Fatimah tujukan untuk teman-teman yang di luar sana yang pendengar radio Mas FM hari ini. Mungkin kalau misalkan masih punya bakat tapi masih terpendam, apa pesan Fatimah? Dicoba aja, terus semangat dan tetap berjuang. Oke, coba aja dulu gitu ya. Siapa tahu itu dunianya gitu ya. Kalau misalkan bernyanyi ya udah coba bernyanyi. Kalau misalkan silat gitu ya, coba silat gitu ya. Coba aja dulu. Oke Fatimah. Oke, terima kasih Fatimah ya. Dan buat ayah bunda jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir bersama SDBSS Kota Malang dan selalu di Mas FM. Dan buat ayah bunda yang ingin tanya-tanya ya, langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Itu bisa mencari informasi ke sekolah ataupun juga bisa mengupdate segala kegiatan sekolah, kita update di IG kita ataupun juga di YouTube sekolah dia di SDBSS. Oke, meskipun close tapi tanya-tanyanya nggak close kan Bu? Boleh dong, masih terus boleh sekali. Misalkan ingin tahu sekolah kegiatannya apa saja sih setiap harinya, kemudian hari ini ada apa di sekolah, bisa update, bisa follow IG-nya SDBSS supaya bisa lebih mengenal kami seperti itu. Kalau boleh tahu ini kan di close ya Bu ya, buka kembali ini bulan apa Bu? Atau mungkin gelombang inden ada ya? Untuk sementara ini kami tidak pernah buka gelombang inden Kak Umay. Iya, bisa langsung nanti setiap bulan Desember tahun tersebut itu kita mulai untuk pembukaan SPMB tahun ajaran. Jadi misalkan tahun ini kan 2026-2027 ya, kita mulai di Desember 2025. Seperti itu. Berarti untuk tahun depan kita mulai di Desember 2026. Langsung gelombang 1 gitu ya, iya, Bu ya. Betul. Ada jalur kita ada yang pertama itu kita ada jalur terpadu. Jalur terpadu ini adalah untuk siswa dari CCBSS sendiri, jalur prestasi dan jalur reguler. Kemudian untuk yang jalur umum itu kita juga ada jalur prestasi dan jalur reguler. Jalur prestasi untuk siswa-siswa TK yang punya kemampuan baik akademik maupun non akademik minimal tingkat kota Kak Umay bisa ikut di jalur prestasi. Nanti untuk bagaimana kalau nggak punya prestasi nih, ikut jalur reguler dong. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan prestasinya belum ada, bisa ke reguler gitu ya. Aman ya? Tetap bisa di jalur reguler. Oke, ini sudah ada yang bertanya Ibu. Boleh. Ya. Ini dari Bunda Rina. Kalau boleh tahu satu kelas di SDBSS ini ada berapa orang ya Kak ya? Dan setiap anak pasti ada cara belajarnya masing-masing. Misal ada yang lebih suka sambil bermain, mendengarkan musik. Bagaimana cara SDBSS untuk hal ini? Boleh. Kami di satu jenjang itu ada 4 kelas. Ya, 4 kelas. A sampai D, kemudian satu kelasnya berisi maksimal 28 siswa. Itu tapi batas maksimal ya. Biasanya kita tidak ambil batas maksimal, mungkin hanya di sekitar 25 sampai 27 untuk satu kelasnya. Kemudian bagaimana, menarik nih Kak Umay ya, bagaimana dengan cara belajar atau SDBSS menyikapi jika ada anak-anak dengan kemampuan belajar yang bermacam-macam. Memang anak-anak ini kan ada yang suka lebih paham kalau menulis, lebih paham kalau mendengarkan, mungkin ada yang lebih paham dengan bergerak, betul. Nah, tentu kalau misalkan dalam satu hari pembelajaran kemudian kita melayani, istilah kami melayani kemampuan anak-anak atau melayani kondisi anak-anak ini satu persatu, itu pasti tidak mungkin. Betul. Tetapi ada metode-metode atau ada model-model yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam satu bab pelajaran, satu bab materi maksudnya, kita bisa lakukan berbagai macam kegiatan yang bisa memfasilitasi anak-anak dengan keterampilan belajar atau dengan gaya belajar
Yang berbeda-beda iya itu ya. betul. Misalkan ada gaya belajar audistik, kemudian ada gaya belajar kinestetik, dan juga ada gaya belajar visual. Misalkan dalam suatu bab materi kita ada kegiatan untuk menonton video misalkan, kemudian ada kegiatan gerak dan lagunya, ada kegiatan menulisnya, ada kegiatan macam-macamnya yang tentu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga harapannya bisa memfasilitasi gaya belajar anak-anak seluruhnya seperti itu. Oke, selamat sekali nih ya Ayah Bunda. Bu, ini ada yang bertanya lagi dari Bunda Nia. Apakah di sekolah BSS menyediakan transportasi yang bisa menjemput anak dari rumah ya? Kebetulan tidak ada Kak Umay. Jadi kita tidak punya antar jemput resmi ya, antar jemput resmi milik sekolah tidak ada, tetapi ada antar jemput apa ya bilangnya, antar jemput swasta atau antar jemput umum ya, antar jemput umum yang banyak digunakan oleh anak-anak SD BSS yang mengarah ke sekolah SD BSS, biasanya seperti itu. Berarti transportasi umum gitu ya, yang mengarah ke BSS, emang tujuannya ke BSS gitu ya. Antar jemput iya, antar jemput ya, bukan transportasi umum tapi antar jemput, memang khusus antar jemput anak sekolah yang mengarah ke BSS. Dan banyak anak-anak kami juga yang ikut antar jemput itu, tetapi kalau resmi yang dari sekolah itu tidak ada. Belum ada gitu. Belum ada ya Bu? Belum ada. Mungkin ada gitu ya. Suatu saat mungkin ya. Betul. Oke, di pertanyaan ketiga ini dari Bunda Sari untuk Fatimah. Siap Fatimah? Siap. Selain support dari sekolah, apakah juga mengikuti les privat di luar sekolah untuk menambah skill dalam bernyanyi? Ada Kak Fatimah? Saya menambah jadwal latihan tambahan di Wacaraka Musik Studio Malang dengan guru vokal Kak Ida, guru vokal yang sama yang melatih saya di ekskul menyanyi BSS dari kelas 1 sampai kelas 5. Oke, berarti ada ya buat bernyanyi itu sendiri ya Bu. Itu privat ya? Oh privat, oke. Jadi enak gitu ya suaranya ya. Gak cuma ekstrakurikuler tapi ada privatnya juga ya Fatimah ya. Bu, ini ada pertanyaan terakhir. Terima kasih ya Fatimah. Apakah ada evaluasi terkait perkembangan anak selama menjalankan pembelajaran? Kalau ada, dilakukan setiap momen apa ya Bu ya? Evaluasi tentu harus dilakukan ya Kak Umay ya. Evaluasi itu ada berbagai macam yang kami lakukan. Ada evaluasi evaluasi harian ya, formatif harian itu kami lakukan. Kemudian juga evaluasi per materi atau sumatif lingkup materi. Kemudian juga di akhir semester atau setiap semesternya. Selain, saya boleh nambah nih Kak Umay ya. Silahkan. Selain evaluasi di bidang akademik, kami juga sediakan program kegiatan untuk pemetaan psikologis anak. Jadi khusus untuk siswa kelas 1 baru setelah masuk kami ada kerjasama dengan psikolog untuk memastikan atau untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi anak-anak supaya orang tua dan guru bisa memberikan layanan dan membantu proses tumbuh kembang anak dengan baik. Nanti di kelas selanjutnya, di kelas 5 kami juga adakan lagi untuk evaluasi yang terhubung dengan profesional di bidang psikologi seperti itu Kak Umay. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, kita tidak memaksakan untuk sendiri tapi kita juga tetap bekerja sama dengan profesional-profesional yang kita butuhkan sesuai dengan bidang masing-masing. Oke, berarti ada ya Bu ya, evaluasi emang penting ya, apalagi buat perkembangan anak. Betul. Ya Bu ya. Kalau misalnya itu yang terjadwal ya Kak Umay ya. Kalau misalnya ada insidental gitu ya, ada insidental, ada kejadian insidental, ada hal yang harus dievaluasi mendadak, pasti kita juga akan komunikasi dengan orang tua gitu. Jadi semuanya andil di situ ya, orang tua, anak sama psikolog gitu ya. Ada juga ada guru iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup talk show spesial hari ini ya Bu ya. Mungkin Umay ke Ibu Sukma dulu ya. Harapan terbesar untuk siswa-siswi SD BSS Malang kedepannya seperti apa? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Ibu Sukma untuk ayah bunda yang ada di rumah. Boleh. Yang pertama untuk seluruh siswa-siswi SD Brawijaya Smart School, jangan pantang menyerah. Yang pertama, teruslah berupaya untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Terus pandang ke depan, apapun rintangannya, apapun halangannya, kita hadapi bersama. Oke, baik. Selain itu juga untuk ayah bunda yang ada di rumah, jika ingin mengenal lebih dalam sekolah kami SD Brawijaya Smart School, silahkan bisa
terus memantau IG kami atau media sosial kami yang lain, dan juga hadir di sekolah kami untuk menghadiri beberapa acara yang biasanya kami juga selenggarakan untuk open house atau untuk masyarakat umum. Oke. Satu lagi Kak Umay, boleh ya? Kita punya jargon Kak Umay. Apa itu Bu? SD WSS My School My Heaven, seperti itu. My School My Heaven. Dan mungkin di Instagramnya juga di situ Ayah Bunda bisa tanya-tanya lebih detail gitu ya. Kalau misalkan kita jelaskan di sini juga nggak mungkin ya Bu ya. Boleh. Nanti kalau mau mampir juga boleh. Oke. Iya. Enakan mampir gitu ya sambil lihat fasilitasnya yang ada di BSS gitu ya Bu ya, daripada online gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin juga ini ya Kak Umay ya. Mungkin Kak Fatima mau menyampaikan ada tambahan gitu ya yang dari Fatima sendiri. Oke, ada. Silahkan. Terima kasih banyak kepada Oleh sekolah ya. Bapak Kepala Sekolah, Biasa lah terima kasih juga ono kepada ayah. guru SDWSS yang sudah mensupport dan mendoakan Fatima selalu. Terima kasih juga kepada Kak Indah, guru vokal the best. I love you Kak Indah, sudah membimbing Fatima dari kecil yang suka nangis sampai sekarang. Oke, terima kasih untuk semuanya gitu ya, untuk Fatima sukses selalu gitu ya sampai nanti jenjang Indonesia Idol gitu ya. Betul, kita Umay tunggu. loh. Iya. Ya, Bu ya. Tunggu Iya, kayak Bu, aku menang Indonesia Idol, aku menang gitu ya. Betul Dan sekali. buat BSS juga terima kasih ya sudah hadir di Radio Mas FM pagi hari ini. Terima kasih Ibu dan Fatima juga sukses selalu untuk BSS dan Fatima ke depannya. Terima kasih. Itu tadi Ayah Bunda Tuksu spesial bersama STBSS Kota Malang. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Selalu dengarkan Radio Mas FM setiap hari gitu ya, dari 24 jam gitu ya. Sekalian Umay pamit dan terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang, dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.